Dharma Vidya Adiguna. Halo sahabat Ganesha, apa kabar Anda? Salam sehat dan tetap semangat. Senang sekali dapat menyumpai Anda kembali bersama saya, Sertu Eka, dan rekan saya, Sertu Aditya, akan menyampaikan berita sepekan STTAL. Berikut liputan selengkapnya. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, secara resmi membuka upacara Diklat Pelatihan Kedisiplinan dan Wawasan Kebangsaan Poltera bertempat di Sampang, Madura, Senin 19 Agustus 2024. Kegiatan ini dihadiri pula oleh para pejabat utama STTAL, para Kasatker STTAL, para Kaprodi STTAL, Direktur Poltera, Wadir 1 Bid Akademik dan Kemahasiswaan, Wadir 3 Bid Kerjasama dan Sistem Informasi, serta diikuti sejumlah 328 mahasiswa Poltera. Dalam amanatnya saat membuka acara tersebut, Komandan STTAL berharap bahwa mahasiswa mampu memberikan kontribusi terbaik kepada keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial di sekitarnya, serta dapat menciptakan generasi berkarakter, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas. Di samping itu, tujuan diadakannya pelatihan wawasan kebangsaan ini adalah untuk menciptakan karakter mahasiswa menjadi lebih mandiri, serta memiliki jiwa kepemimpinan, menumbuhkan sifat kedisiplinan pada mahasiswa dalam kehidupan di kampus serta pada kehidupan sehari-hari, mengasah kemampuan para mahasiswa untuk bisa mengambil keputusan terbaik dan berani mengambil risiko untuk kepentingan bersama, membuka wawasan mahasiswa tentang kebangsaan dan bela negara sebagai wujud manifestasi cinta tanah air dan bangsa. STTAL sebagai lembaga perguruan tinggi di lingkungan TNI Angkatan Laut yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat, memiliki fungsi pendukung proses belajar mengajar dan meningkatkan hubungan kemitraan, terus mengupayakan para SDM-nya untuk menjadi fasilitator dalam kegiatan penelitian wawasan kebangsaan di perguruan tinggi lain. Lembaga Pendidikan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Dalam hal ini Wakil Komandan STTAL, Kolonel Laut Pelaut Yoyo Nurkarya Santosa, mewakili Komandan STTAL, Laksamana Pertama TNI Muklis, menerima paparan sekaligus menyambut kedatangan Profesor Erma Suryani dan staf dosen ITS, diikuti para pejabat utama STTAL, bertempat di ruang rapat Gedung Suwarso Kampus Prajurit Teknokrat STTAL, Bumi Moro, Surabaya, Selasa 20 Agustus 2024. Dalam sambutan Komandan STTAL yang dibacakan oleh Wadan STTAL menyampaikan bahwa Laut Natuna Utara merupakan kawasan perairan yang menjadi lokasi favorit bagi kapal ikan asing melakukan illegal fishing. Tingginya aneka ragam hayati yang terkandung di Laut Natuna Utara mengundang berbagai pihak dan banyak negara untuk melakukan eksplorasi dan penelitian, sehingga kawasan tersebut menjadi rawan terhadap konflik, ancaman keamanan, maupun kedaulatan. Atau geoteknologi pertahanan Indonesia di Laut Natuna Utara ini setidak-tidaknya dapat membantu para pemimpin TNI atau TNI Angkatan Laut dalam mengambil keputusan ketika memprediksi kekuatan dan kemampuan unsur utama pertahanan negara. STTAL sebagai lembaga perguruan tinggi di lingkungan TNI Angkatan Laut yang melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat, yang telah bekerja keras dan saling berkolaborasi dengan ITS untuk membangun suatu model inovatif berupa software simulasi yang dapat diaplikasikan guna membantu pemerintah Indonesia dan memberikan kontribusi yang positif bagi negara dan bangsa Indonesia, khususnya bagi TNI atau TNI Angkatan Laut. Wakil Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Kolonel Laut Pelaut Yoyo Nurkarya Santosa, dalam hal ini mewakili Komandan STTAL, Laksamana Pertama TNI Muklis, secara langsung memberikan pengarahan kepada mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, bertempat di Geraha Dewa Ruci Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Selasa 20 Agustus 2024.
Dalam pembekalan materi yang disampaikan oleh Wadan STTAL tersebut, mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, merupakan pemahaman masyarakat mengenal jati diri bangsanya dalam mendayagunakan segala potensi negeri untuk mencapai cita-cita dan kepentingan nasional. Sedangkan bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadilah pemuda berkarakter wawasan kebangsaan dan siap membela NKRI. STTAL sangat bangga mendapatkan kepercayaan untuk turut berkontribusi dalam mendidik dan membentuk karakter para mahasiswa WPNS tersebut, dan juga melalui kegiatan ini dapat meningkatkan hubungan kemitraan yang lebih erat antar kedua lembaga, sekaligus sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, membuka acara Kolkium STTAL Hidros seri 3, bertempat di STTAL Hidros Jakarta, Rabu 21 Agustus 2024. Kegiatan Kolkium dibuka langsung oleh Komandan STTAL, Laksamana Pertama TNI Muklis, secara daring dan luring, yang menghadirkan keynote speaker Dr. Gatot Winarso, yang merupakan analis spektrumi data Landsat 8, dan moderator serta narasumber dengan mengangkat tema Hydrographic Survey Benefits of Spatial Data for Sustainable Development. Dalam sambutannya, Komandan STTAL menyampaikan tentang hidrografi merupakan ilmu yang memiliki peran strategis dalam pembangunan maritim yang berkelanjutan. Data spasial yang diperoleh dari survei hidrografi tidak hanya memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi fisik laut kita, tetapi juga menjadi landasan bagi berbagai aktivitas maritim, termasuk navigasi, eksplorasi sumber daya, dan pembangunan infrastruktur. Dalam konteks pembangunan nasional, peran hidrografi semakin krusial, karena menjadi tulang punggung bagi pengelolaan sumber daya laut yang optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan Kolkium ini diharapkan mampu menjadi ajang untuk berbagi ilmu, berdiskusi, dan menemukan solusi inovatif yang dapat mendukung perkembangan teknologi hidrografi di Indonesia. STTAL terus berupaya untuk dapat berperan dalam kegiatan Kolkium hidrografi untuk berbagi ilmu. Semoga Kolkium ini dapat menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi antar institusi, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna mewujudkan pembangunan yang maritim berkelanjutan dan mendukung kemajuan bangsa. Dirbin Sarjana Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Kolonel Laut Teknik Wawan Kusdiana, mewakili Komandan STTAL Laksamana Pertama TNI Muklis, menghadiri acara launching Naval Machinery Ship Virtual Reality Training Pusdiktek Kodikdukum Kodiklatal Bumi Moro, Surabaya, Rabu 21 Agustus 2024. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Komandan Kodiklatal, Letnan Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah, dihadiri oleh Pangkotama Wilayah Surabaya, dan Direktur Utama PT Sempana. Dalam sambutan, Komandan Kodiklatal menyampaikan bahwa Naval Machinery Ship Virtual Reality Training System yang dikembangkan ini merupakan inovasi sistem belajar mengajar yang mengedepankan sistem teknologi pembelajaran aktif untuk mendukung pendidikan, pelatihan, dan pengetahuan para siswa, sehingga siswa dapat berinteraksi langsung dengan materi pembelajaran melalui simulasi dan experience virtual, serta memperdalam pemahaman mereka terhadap perangkat-perangkat atau komponen yang ada di dalam kapal perang, seperti mesin pokok kapal, diesel generator, water system, dan sistem pendukung kapal lainnya. Wakil Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Kolonel Laut Pelaut Yoyo Nurkarya Santosa, dalam hal ini mewakili Komandan STTAL Laksamana Pertama TNI Muklis, pada akhirnya secara resmi menutup diklat pelatihan kedisiplinan dan wawasan kebangsaan Poltera, bertempat di Sampang, Madura, Jumat 23 Agustus 2024. Penutupan diklat ini
dihadiri para pejabat utama STTHL, para kasatker, para kaprodi STTHL, direktur dan wakil direktur Poltera, serta mahasiswa Poltera. Diklat pelatihan kedisiplinan dan wawasan kebangsaan Poltera yang telah dilaksanakan selama 1 pekan tersebut ditunjukkan melalui demo kreativitas di hadapan pejabat utama STTHL, fasilitator, dan peserta diklat. Dalam sambutan Komandan STTHL menyampaikan bahwa diklat kedisiplinan dan wawasan kebangsaan dapat menjadi bekal ilmu yang baik dalam mengenal berbagai pengetahuan tentang smart leadership, wawasan kebangsaan, Pancasila, radikalisme, narkoba, public speaking, mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, dan mahasiswa sebagai agent of change. Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, berharap dapat memberikan kontribusi terbaik kepada keluarga, masyarakat, dan lingkungan sosial di sekitarnya, serta dapat menciptakan generasi berkarakter, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan berintegritas. Wakil Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Kolonel Laut Pelaut Yoyo Nurkarya Santosa, mewakili Komandan STTHL Laksamana Pertama TNI Muklis, menghadiri acara lepas sambut Pangdam 5 Brawijaya dari Majen TNI Rafael Granadabai kepada Majen TNI Rudi Saladin, bertempat di Gedung Balai Prajurit Kodam 5 Brawijaya, Surabaya, Jumat 23 Agustus 2024. Acara lepas sambut tersebut dihadiri oleh PJ Gubernur Jawa Timur, Forkopimda Jawa Timur, para unsur Komandan Satuan Wilayah Jawa Timur, seluruh pejabat Kodam 5 Brawijaya, serta para undangan. Dalam sambutannya, Majen TNI Rudi Saladin yang menjabat Pangdam 5 Brawijaya mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada semua pihak, serta menekankan pentingnya situasi kondusif di Jawa Timur, sinergitas TNI Polri, dan kerjasama yang baik dari Forkopimda Jawa Timur, stakeholder terkait, dan siap melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Majen TNI Rafael Granadabai selama ini. Sementara itu, Majen TNI Rafael Granadabai mengatakan bahwa Jawa Timur bisa kondusif karena disupport oleh mereka, seperti tokoh ulama maupun tokoh-tokoh masyarakat, serta Forkopimda Jawa Timur dan stakeholder terkait. Baik sahabat Ganesha, demikian informasi berita STTHL selama sepekan. Terima kasih. Jaya Seva, Jaya Mahe.